Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi tata laksana ekspor. Kali ini saya akan menjelaskan pemberitahuan pabean ekspor. Ya, kalau sebelumnya kita belajar mengenai ketentuan ketentuan pihak luar dan bagaimana cara melakukan perhitungan pihak luar. Tahap berikutnya adalah pemberitahuan pabean ekspor. Nah, pada dasarnya setiap barang yang akan diekspor itu wajib diberitahukan ke kantor pabean menggunakan pemberitahuan pabean ekspor. Ya, ini untuk orang yang akan melakukan kegiatan ekspor, yaitu adanya kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor atas barang yang akan diekspornya. Nah, kemudian di sini kita tadi disinggung adalah pemberitahuan pabean. Pemberitaan pabean berdasarkan Undang-Undang Pabeanan didefinisikan sebagai pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk yang ditetapkan oleh Undang-Undang Kepabeanan. Jadi di sini merupakan pemberitaan pabean itu merupakan pernyataan, ya pernyataan dibuat orang. Namun di sini bentuk pernyataan itu ditetapkan oleh undang-undang. Dalam ini didelegasikan kepada Menteri Keuangan. Jadi Menteri Keuangan yang menentukan bentuk dan syarat berkaitan dengan pemberitaan pabean ekspor ini. Nah, dalam konteks ekspor, pemberitahuan pabean ekspor ini adalah pemberitahuan ekspor barang atau yang sering dikenal dengan PEP. Nah, ini merupakan bentuk pemberitaan pabean yang digunakan oleh eksportir ketika akan menyampaikan pemberitahuan pabeannya ke sistem bea cukai. Nah, PEB ini bentuknya ada dua. Yang pertama adalah bentuk data elektronik. Jadi yang disampaikan bukan berupa kertas ya, tetapi berupa kumpulan data elektronik yang diisi ya melalui aplikasi yang pengisiannya dilakukan oleh masing-masing eksportir ya. Ini bentuknya aplikasi, kemudian PEB ini diisi menggunakan dokumen pelengkap pabean, invoice, packing list dan seterusnya. Kemudian disubmit ke sistem bea cukai. Itu kalau menggunakan kalau bentuknya adalah data elektronik. Yang kedua adalah tulisan di atas formulir. Jadi PEB ini juga nanti ada yang disampaikan dalam bentuk formulir. Ini untuk orang-orang yang bisnisnya bukan bisnis ekspor. Jadi untuk barang-barang yang masuk kategori barang pindahan misalnya itu nanti menggunakan PEB yang sifatnya manual, yaitu dari sisi bentuk pemberitaan ekspor barangnya. Nah, kemudian bagaimana penyampaian PEB-nya? Jadi pemberitahuan ekspor pemberitahuan ekspor barang itu wajib disampaikan menggunakan pemberitahuan ekspor barang. Jadi eksportir yang akan melakukan kegiatan ekspor wajib menyampaikan pemberitahuan ekspor barang. Kecuali untuk barang yang dibawa sendiri oleh penumpang sebagai barang pribadi penumpang atau barang yang dibawa oleh awak sarana pengangkut sebagai barang pribadi atau barang yang dibawa oleh pelintas batas untuk penduduk perbatasan yang akan melintas keluar daerah pabean atau barang kiriman yang beratnya tidak melebihi 30 kg. Nah, 4 kategori barang ini dikecualikan dari penyampaian PEB. Sehingga apabila ada penumpang misalnya akan bepergian ke luar negeri mau barang, tidak perlu menyampaikan PEB-nya. Namun demikian, pemberitaan ekspor barang ini berlaku juga untuk barang impor sementara yang akan direekspor. Jadi barang ekspor sementara yang sudah selesai masa penggunaannya. Jangka waktunya sudah akan berakhir sehingga harus disampaikan pemberitaan pabean ekspornya untuk realisasi ekspor. Ya. Kemudian barang ekspor sementara. Ini barang ekspor sementara misalnya barang yang dikirimkan ke luar daerah pabean dengan tujuan pameran, untuk tujuan perbaikan misalnya, untuk tujuan pengujian, yang nantinya barang ini akan dikembalikan lagi ke dalam daerah pabean. Nah, kemudian di sini berlaku juga untuk barang ekspor barang yang dikenakan bea keluar melebihi pengecualian.
Ya, di sini ada barang yang barang yang dikenakan biaya keluar melebihi pengecualian. Sebagaimana disampaikan di materi sebelumnya, bahwa untuk barang-barang yang dibawa penumpang, masalah pengangkut, pelintas batas, atau barang kirim sebagai barang kiriman, maka batas maksimum barang yang dikecualikan dari biaya keluar adalah 2,5 juta. Ketika ada penumpang, salah pengangkut, lintas batas atau barang kiriman yang nilainya melebihi 2,5 juta, maka atas kelebihan itu dikenakan biaya keluar sehingga digunakan dokumen yang namanya pemberitahuan ekspor barang. Nah, untuk PIB ini penggunaannya bisa untuk setiap kali ekspor. Jadi setiap ada transaksi ekspor harus disampaikan PIB-nya, ya. Ada juga untuk penggunaan PIB itu yang secara berkala. Artinya tidak setiap kali eksportasi itu disampaikan pemberitahuan ekspor barangnya. Namun dilakukan secara berkala, periodik. Untuk jangka waktu paling lama 1 bulan. Misalnya untuk ekspor tenaga listrik, ekspor barang cair atau gas yang pengangkutannya melalui transmisi atau saluran pipa. Itu dapat menggunakan pemberitahuan ekspor barang secara berkala, ya, yaitu yang diberikan paling lama 1 bulan oleh kepala kantor. Itu dari sisi penyampaiannya. Kemudian kalau kita lihat di sini terkait dengan kewajiban pengisian PPP, daya pemberantasan ekspor, pemberantasan pabean ekspornya, itu setiap unsur, setiap elemen data yang ada dalam PEB, PPE atau PEB di sini ya konteksnya, itu harus diisi dengan lengkap dan benar. Ya. Dan eksportir nanti harus bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan di dalam pemberitaan pabean ekspornya. Ya, di sini kalau dalam hal PP nanti pemberian pabean ekspor nanti diajukan secara berkala, maka jumlah barang yang dicantumkan pada alat ukur, jumlah barang yang diberitahukan dalam PEB itu sejumlah yang yang tercantum dalam alat ukur yang terakhir di dalam daerah pabean. Ya, di sini berkaitan dengan pemberitaan tanggung jawab dan pemberitaan pabean ekspornya. Kemudian berkaitan dengan pemberitaan pabean ekspor yang dilakukan oleh perusahaan jasa titipan itu ada 2 kategori ya. Yang pertama, untuk satu pemberitaan ekspor barang untuk beberapa pengirim. Satu pemberitaan ekspor barang untuk beberapa pengirim. Ya, kalau seperti ini berarti status perusahaan jasa titipannya PJT itu sebagai eksportir. Sehingga PJT berkewajiban membuat lembar lampiran untuk setiap nama-nama pengirimnya. Jadi di sini satu PEB untuk beberapa pengirim. Jadi perlu dibuatkan lembar lanjutan untuk masing-masing pengirimnya. Yang kedua adalah satu PEB untuk satu pengirim. Dalam hal ada penyampaian satu PEB untuk satu pengirim, berarti di sini eksportirnya adalah pengirimnya. Sementara PJT statusnya sebagai PPJK, Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan. Nah, itu model pemberian pabean untuk ekspor barang melalui PJT. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sini kapan PEB itu disampaikan ke kantor pabean. Jadi PEB itu wajib disampaikan ke kantor pabean paling cepat itu 7 hari dari tanggal perkiraan ekspor, 7 hari sebelum perkiraan ekspor. Nah, perkiraan ekspor ini didefinisikan sebagai tanggal perkiraan selesai pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut. Jadi sudah bisa diestimasi ketika perkiraan ekspor adalah tanggal perkiraan selesai pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut. Nah, kalau tadi sudah bicara paling cepat itu 7 hari, maka di sini bisa yang kemudian adalah kapan paling lambat PIB itu disampaikan. PEB disampaikan paling lambat sebelum masuk kawasan pabean. Ya, jadi kalau tadi paling cepat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor, paling lambatnya sebelum masuk kawasan pabean. Kecuali untuk barang curah, ya, barang curah. Kemudian di sini kendaraan bermotor, ya, kendaraan bermotor yang diekspor dalam kondisi complete build up, atau pemuatan barang ekspor itu dilakukan di luar kawasan pabean. Maka penyampaian pemberitaan ekspor barangnya dilakukan paling lambat sebelum
keberangkatan sarana pengangkut. Jadi ada spare waktu yang lebih panjang untuk 3 kategori barang, yaitu curah, kemudian kendaraan bermotor yang diekspor dalam kondisi bio, dan pemuatan di luar kawasan pabean. Itu penyampaian PEB-nya maksimal sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Nah, sekarang kita lihat di sini proses bisnis untuk pelayanan PEB menggunakan sistem PDE ya. Ini sistem PDE. Ya, kita lihat di sini yang pertama yang terlibat terkait dengan proses bisnis untuk ekspor tentunya adalah pertama eksportir. Kemudian ini ada sistemnya, sistem INSW yang warna oranye, warna coklat ini, coklat muda. Kemudian di sini yang kanan sistemnya bea cukai CISA. Kemudian di sini kalau menyangkut pihak luar ada perbankan ya atau non perbankan, kemudian ada modul penerimaan negara ya. Nah, kalau kita lihat di sini pertama eksportir itu melakukan pengisian aplikasi pemberian ekspor barang ya. Kemudian setelah kompetisi maka disubmit ya. Ini PEB-nya disubmit untuk melalui sistemnya CISA. Di sini sistem CISA akan melakukan validasi atas barang larangan pembatasan. Apakah barang yang disubmit dalam PIB ini masuk kategori larangan pembatasan atau tidak? Kalau iya, nanti dicek dulu apakah sudah ada perizinan atau tidak. Ya, kemudian dilakukan pengecekan oleh petugas analyzing point. Di sini diberikan NPPD terkait dengan nota pemberitahuan penerimaan dokumen ya, nota dokumen untuk konfirmasi skep lartas ke eksportir. Ya, di sini ada waktu 7 hari untuk menyampaikan cap-nya. Kalau dalam waktu 7 hari tidak ada cap yang dilampirkan, maka secara otomatis sistem akan mereject, menolak pemberitahuan ekspor barang yang disampaikan oleh eksportir, sehingga eksportir harus mengulang dari pertama. Kemudian dicek ini, apakah PEB yang disampaikan itu termasuk biaya keluar, dikenakan biaya keluar atau tidak. Kalau iya, maka nanti akan diterbitkan kode billing. Sini ya, kode billing dulu. Kemudian nanti dari kode billing ini nanti eksportir melakukan pembayaran berdasarkan kode billing melalui mekanisme perbankan atau non perbankan. Selanjutnya nanti eksportir akan menerima bukti penerimaan negara. Ya. Kemudian sistem perbankan ini akan meneruskan pembayaran biaya keluarnya melalui sistem modul penerimaan negara. Ya, selanjutnya nanti modul penerimaan negara akan mengirim data ke sistemnya bea cukai. Nanti akan dilakukan pengecekan apakah atas PEB yang dikenakan biaya keluar itu sudah dibayarkan biaya keluarnya atau tidak. Kalau iya, nanti sistem bea cukai akan memberikan penomoran, memberikan nomor dan tanggal serta penjaluran, ya penjaluran untuk pemberitahuan ekspor barangnya. Ada 2 jalur yang dikenakan untuk ekspor, yaitu jalur hijau. Ini ketika jalur hijau nanti atas barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik, ya tidak dilakukan pemeriksaan fisik. Kita lihat di sini nanti kalau dia tidak dikenakan biaya keluar atau kena biaya keluar tidak notul, maka langsung diterbitkan NPE, nota pelayanan ekspor. Nah, sementara kalau tidak kenal fisik ternyata di sini ada barang yang terkena biaya keluar itu terdapat kesalahan, maka diterbitkan nota pembetulan dulu ya, yaitu SPP BK. Kalau SPP BK ini nanti eksportir akan melakukan pembayaran, penyelesaian pembayaran, kemudian setelah dilakukan pembayaran maka diberikan NPE ya, nota pelayanan ekspor asal nota pelayanan ekspor. Nah, kalau dilakukan pemeriksaan fisik jalur merah, maka nanti akan ditunjuk pemeriksa fisik untuk melakukan pemeriksaan fisik barang. Diterbitkan dokumen yang namanya pemberitahuan pemeriksaan fisik barang, PPB. Kemudian nanti dilakukan pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan fisik dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan, kemudian laporan hasil pemeriksaan ini disampaikan kepada pejabat yang melakukan pemeriksaan dokumen ekspor. Ya, di sini akan dilakukan pengecekan apakah terdapat kesalahan atau tidak. Kalau terdapat kesalahan yang berkaitan dengan biaya keluar, diterbitkan SPP BK. Setelah dilakukan pembayaran, baru nanti NPE diberikan ya. Setelah NPE diberikan, nanti NPE bisa digunakan oleh eksportir sebagai dokumen dokumen pelindung untuk pemasukan barang ekspor ke kawasan pabean. Demikian gambaran umum terkait dengan
proses bisnis pelayanan PEB BDE. Semoga bermanfaat. Terima kasih.